ke depan yang kita butuhkan adalah transportasi massal di Jawa ini, terutama kereta. Moratorium lah itu jalan tol, jangan diterusin lah ya. Apalagi ini di era Presiden Jokowi ini kan masif sekali ya pembangunan jalan tol. Itu sebenarnya kurang positif bagi penanggulangan kemacetan gitu ya, ketahanan energi kita. Karena kita kan impor nih, BBM ini kan kita impor ya. Jadi ketahanan energi kita rendah. Belum kalau kita kaitkan dengan kemudian posisi Jawa sebagai lumbung pangan nasional. Itu lebih ngeri lagi, Pak Alex. Setiap pembukaan jalan tol itu, korban pertama adalah sawah, Pak. Sawah. Jalan tolnya berdiri di atas sawah. Begitu dibuka pintu-pintu tol, di setiap pintu tol tuh pasti langsung berubah tuh kawasan, hilang sawah semua, begitu. Jadi di kita itu, terutama di Jawa, alih fungsi lahan sawah itu sangat masif, begitu. Puluhan ribu hektar setiap tahun hilang sawah kita. Jadi ketergantungan kita kemudian dengan impor pangan semakin luar biasa. Nah, ini kita malah terus genjot terus pembangunan jalan tol. Jadi sebenarnya. Tapi kalau saya boleh usul, Pak, ya, yang di Sumatera dilanjutkan, Pak. Nah, kalau di luar Jawa beda lah. Di luar Jawa beda. Ini kita bicara yang di Jawa nih. Yang di Jawa ini agak berbahaya dalam konteks ketahanan pangan. Iya. Oke. Menarik. Lalu apa lagi, Pak, yang perlu diperbaiki dari itu jangka pendek, Pak Alex ya. Jangka pendek. Kalau kita bicara jangka panjang, itu yang harus dilakukan adalah pemerataan pembangunan antara Jawa dengan kota, antara kota dengan desa, dan antara Jawa dengan luar Jawa. Ya. Nah, jadi akar dari mudik ini tadi, Pak, orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan lebih baik, begitu. Terkait dengan sekolah, pekerjaan, karir, ya, atau tempat tinggal yang lebih nyaman, begitu. Jadi orang-orang ini nggak puas dengan kampung halamannya, pergi mereka meninggalkan kampung halaman ke kota, ya, ke Jawa, ya, untuk mencari kehidupan lebih, bahkan ke luar negeri. Yang diaspora kita di luar negeri juga luar biasa, begitu ya. TKI kita, tenaga kerja kita yang di luar negeri itu 3,5 jutaan, ya, besar sekali begitu. Nah, ini akarnya adalah kesenjangan jadinya. Kesenjangan pembangunan antara pertanian dengan industri jasa, ya, antara pembangunan Jawa dengan luar Jawa. Jadi ketika kita membangun, pertanian kita itu kalah jauh, kalah cepat gitu. Pertanian kita berkembang, cuma perkembangannya kalah jauh dibandingkan dengan sektor-sektor lain begitu. Maka kemudian orang-orang dari sektor pertanian ini semakin lama mendapati kesejahteraan mereka semakin turun dan kemudian meninggalkan. Pada titik tertentu udah nggak tahan, pergi deh gitu.